1641 Kebohongan 9. Gu Qingqing sama sekali tidak tahu, ia hanya mendongak dan melirik hujan di langit. Mobil orang tua itu datang lebih dulu dan ingin mengantar mereka pulang. Lin Zui hanya tersenyum. Tidak perlu, mobil kami juga menunggu di dekat sini. Pria tua itu tidak disungkan padanya. Setelah berpelukan dengan hangat, dia naik ke mobilnya. Ketika Lin Zui sedang menunggu mobil, mereka berdua bertanya, "Nona Gu, rencana perjalanan kita di sini akan berakhir besok. Kamu, apa rencana selanjutnya?" Setelah mengutarakannya, dia masih menatap Gu Qingqing dan tersenyum geli. "Tapi, bukankah itu tidak baik untukku sebagai bos? Baiklah, aku akan mengambil cuti. Jika Anda membutuhkan liburan lain, Anda harus melapor kepada saya secara terpisah." Gu Qingqing tidak berbicara. Jika itu masa lalu, ia pasti sangat berterima kasih kepada Lin Zui atas dukungan dan pemahamannya, tetapi sekarang dia menerimanya dan berkata, "Tidak perlu, terima kasih." Lin Zui bertanya dengan ragu. "Tidak perlu, pergi mencari kakak sepupu." Gu Qingqing berpikir, lalu menenangkan dirinya. "Tidak apa-apa, tidak perlu, pergilah sesuai rencana." Lin Zui sedikit emosional sekarang. Meskipun tahu bahwa semua ini direncanakan sendiri, tapi Gu Qingqing bisa begitu tenang, bahkan sampai saat ini ia tidak mengalami gangguan mental. Ia harus mengatakan bahwa ia lebih kuat daripada kebanyakan wanita. Selain itu, ia bisa merasakan bahwa hatinya sudah sangat cemas, tetapi ia masih bisa tetap sadar. "Aku hanya tidak tahu, setelah melihat kejadian itu, apakah dia akan tetap sadar." Dia hanya bisa tersenyum dan melihat tetesan air hujan di bawah atap. "Sebagai bos, tentu saja saya berharap kamu bisa terus bekerja, disarankan kamu terus bekerja, jangan sampai ada hari libur dan hari libur resmi. Sebagai teman, tapi alangkah baiknya jika Anda bahagia." Gu Qingqing menundukkan kepalanya dan tidak berbicara. Kedua orang itu menunggu sebentar, dan Lin Zui bingung. Kenapa mobilnya belum datang? Begitu dia selesai berbicara, dia menerima telepon dari sopir. Petik 2. "Direktur Lin, saya mengalami kecelakaan mobil dan menabrak sebuah mobil. Sekarang Lin Zui sudah tidak bekerja lagi. Lalu bagaimana kita bisa kembali? Bagaimanapun, ini adalah negara asing, dan ini adalah kota tua dengan keamanan publik yang buruk. Dia datang untuk sementara waktu, dan keluarga Lin tidak memiliki cabang di sini. Jika tidak ada mobil ini, bagaimana mereka bisa kembali? Direktur Lin, tunggu-tunggu di kedai kopi tidak jauh dari sebelah kiri. Aku akan segera memindahkan mobil. Sebaiknya secepatnya." Lin Zui tidak banyak bicara di sana dan langsung berbicara. Gu Qingqing juga mengangguk setuju. Ia pergi bersamanya, tidak perlu waktu lama untuk pergi dari restoran ke kedai kopi. Setelah berjalan beberapa ratus meter, ia akan tiba dalam beberapa menit. Kafe ini terletak di persimpangan jalan, dan Anda dapat melihat pemandangan jalan di luar dari kaca besar di lantai dasar. Setelah dia duduk, Lin Zui bertanya kepadanya, "Mau kopi?" Gu Qingqing menggelengkan kepalanya dan melihat keluar jendela dengan bosan. Tidak lama kemudian, Lin Zui juga meminta segelas air hangat dengan mesra, dan menyesapnya sambil memegangnya. Tetapi dengan cepat, dia tidak bisa minum lagi, karena dia melihat Leng Xicheng berjalan dari seberang jalan dengan payung yang dia berikan. Gu Qingqing segera berdiri, gelasnya miring, udara tiba-tiba tumpah di atas meja. Gu Qingqing tidak menyangka pertemuannya dengan Leng Xicheng akan terjadi di tempat ini. Baru saja ingin keluar, tidak lepas dari Leng Xicheng langsung datang dan tidak meliriknya, payung itu langsung dikirimkan ke samping untuk mengambil payung Su Zipei. 1642 Kebohongan 10. Gu Qingqing tidak menyangka Leng Xicheng sama sekali tidak melihatnya, matanya penuh dengan Su Zipei. Ia bahkan bisa melihat wajahnya yang acuh tak acuh dan arogan melalui kaca. Tapi saat wajahnya menghadap Su Zipei, tatapannya jelas sedikit melembut. Leng Xicheng memegang payung, dan Su Zipei juga berdiri di bawah payung. Jelas-jelas dia yang menyiapkan payung untuknya, tapi dia dan Su Zipei yang menggunakannya, terutama dua orang yang masih memunggunginya dan berdiri di pinggir jalan. Gu Qingqing tidak tahan lagi. Jika dia tidak pergi ke kota Leng Si secara sepihak, mungkin dia masih bisa menahannya seperti burung unta. Namun, ketika mereka berdua menunjukkan kasih sayang mereka, dia tidak bisa menahannya. Dia baru saja membuka kursi dan hendak membuka pintu untuk keluar.
Setelah berjalan 2 langkah, tiba-tiba ada di luar. Saya mengatakan bahwa ini adalah kota tua, dan keamanan publik tidak baik. Ada banyak orang Tionghoa yang berbisnis di Santiago, di mata banyak orang Tionghoa mewakili uang. Leng Xicheng dan Su Zipei berdiri di pinggir jalan, mereka masih muda, berpakaian dan kelas atas. Mereka terlihat seperti orang kaya. Saat ini, ada beberapa orang yang berjalan di pinggir jalan dan memanfaatkan mereka untuk mengambil tas tangan Su Zipei. Milikku. Ketika Su Zipei muncul, orang itu telah mengambil jalan dengan tas tangannya. Tanpa berpikir panjang, dia langsung bersiap untuk mengejarnya. Seharusnya dia juga tidak beruntung. Begitu datang ke San Diego, mobilnya rusak. Beberapa hari ini, dia harus meremas mobil dengan Leng Xicheng. Kemarin malam dia tidur nyenyak di kamar, tapi tiba-tiba ada pipa air yang meledak dan udara mengalir ke kamar. Hotel tempat dia tinggal awalnya hanya untuk delegasi, jumlah delegasi terbatas, dan asistennya sendiri hanya bisa tinggal di hotel sebelah. Seluruh delegasi dan Leng Xicheng adalah yang paling kalah, jadi mereka harus mengetuk pintu rumahnya larut malam. Karena bocornya kamar, dia harus memindahkan semua barang bawaan ke kamar Leng Xicheng untuk sementara waktu. Meskipun kamar di kota Lengxi adalah kamar suite, hanya ada 1 kamar. Leng Xicheng tidak akan begitu baik hati menyerahkan tempat tidur dan tidur di sofa. Hanya ketika dia bangun pagi untuk berlari, dia pergi ke tempat tidur untuk beristirahat sebentar. Ini juga alasan mengapa Gu Qingqing bisa menemukan rambutnya di bawah bantalnya. Tadi, ketika mereka berdua pergi ke pabrik grup Leng untuk memeriksa, kebetulan mereka mengalami kecelakaan mobil saat kembali. Ada sebuah mobil yang menabrak mereka. Tidak hanya menabrak mobil mereka, tetapi juga mobil asisten, sekretaris dan pengawal. Tidak ada cara lain, jadi saya harus menunggu di pinggir jalan dan keluar sebelum berangkat. Sekarang, tas itu sudah direbut. Tapi yang terpenting adalah ponselnya, dompetnya, dan identitasnya ada di dalam, benar-benar tidak bisa dibuang. Su Zipei tidak memedulikan banyak hal dan langsung mengejarnya. Jika memang seperti itu, Leng Xicheng tidak akan bisa melihatnya. Tapi baru-baru ini, Su Zipei benar-benar membantu, dia benar-benar teliti, dan dia adalah seorang wanita lagi. Di negara asing, setelah ragu-ragu, dia bergerak maju. Mereka harus bersyukur karena perempatan ini jarang turun hujan, dan konvoi mereka baru saja mengalami kecelakaan mobil dan memblokir jalan. Leng Xicheng tidak berlari beberapa langkah, dan masih menggunakan pengawal itu. Bantu aku berhenti. Para pengawal menghentikan pencuri itu. Ketika ingin mengejar, pencuri itu putus asa dan tiba-tiba mengeluarkan pistol dari sakunya. Tanpa berpikir panjang, mereka mengarahkan pistol itu ke kepala Leng Xicheng. 1643 Kebohongan 11. Tidak. Titik koma tanda seru. Gu Qingqing melihat dari samping dan dapat melihat dengan jelas gerakan orang itu mengeluarkan senjata, seluruh pikirannya membeku. Bahkan jika dia membencinya karena berlindung dan menipu dirinya sendiri, dia tidak ingin melihatnya ditembak. Dia tidak bisa menahan diri untuk berteriak, ingin menarik diri dan membantu. Tapi tidak peduli seberapa cepat gerakannya, mana yang lebih cepat dari peluru. Untungnya, ketika orang itu mengangkat senjata, Leng Xicheng melihatnya dan segera mengelak. Ketika dia menghindar, dia tidak menyangka bahwa orang ini mungkin akan menembak, sampai tiba-tiba terdengar suara ledakan di telinga. Kemudian, atap balok tidak jauh di belakang kepalanya tertembak dan seluruh kanopi jatuh ke tanah. Dan moncong pistol di tangan pencuri itu masih mengeluarkan asap. Jelas, ini senjata asli. Begitu dia menembak, hanya ada sedikit pejalan kaki di jalan yang berjongkok untuk melindungi otak mereka. Bahkan Su Zipei yang awalnya bersiap untuk berhenti. Leng Xicheng sedikit terkejut. Namun, detik berikutnya, ia mengambil payung dan mengejarnya. Ia menggunakan lampu jalan dan papan reklame di samping jalan sebagai penutup untuk mendekat dengan cepat. Pencuri itu awalnya melepaskan tembakan untuk menakuti Leng Xicheng. Tanpa diduga, ia mengejar lagi. Ia segera mengangkat pistolnya dan meneriakkan beberapa kata. Itu bahasa Spanyol, tapi semua orang bisa menebak, jangan mendekat, atau aku akan menembak. Leng Xicheng mengabaikannya dan terus melangkah maju. Pencuri itu mungkin juga takut benar-benar menembaknya, tangannya gemetar, dan menembak lebih jauh darinya. Leng Xicheng mengabaikannya, terutama setelah melihat Leng Xicheng tidak berani memukul dirinya sendiri, ia pun semakin maju.
Jarak antara kedua orang itu tidak jauh berbeda. Serangan cepat Leng Xicheng membuat jarak antara keduanya semakin dekat. Pria itu panik, dan tiba-tiba melepaskan 2 tembakan berturut-turut. Satu tembakan satu persatu semakin dekat dengannya. Jantung Gu Qingqing hampir melompat ke tenggorokannya. Dia tiba-tiba membuka pintu kafe dan tidak peduli dengan hujan, dia memaksa keluar ke arah 2 orang yang sedang berlari. Lin Zui juga tidak menyangka Gu Qingqing akan keluar begitu saja. Gu Qingqing kemudian meneriakkan 2 kali. Gu Qingqing mengerutkan kening dan tidak bisa menemukan kembali. Ia segera mengambil selembar dolar dari sakunya, dan tidak peduli mencari uang. Melihat hujan yang semakin deras, mereka berdua semakin menjauh, dan dia semakin khawatir dengan keselamatan Leng Xicheng. Tidak hanya khawatir, tapi juga marah. Apakah dia perlu mengorbankan nyawanya untuk barang-barang Su Zipei? Tidak ada orang yang berjalan di jalanan untuk sementara waktu. Pencuri melarikan diri dan mengancam, sedangkan Leng Xicheng mengejar dan menghindar. Meskipun mereka cepat, mereka tidak jauh. Kemudian Su Zipei juga menyusul. Dia dan Lin Zui terus mengejar. Melihat sekilas di depannya, Leng Xicheng juga semakin dekat. Melihat bahwa ia akan mengejar, mencuri itu, Wu berteriak, mengeluarkan pistol, dan kali ini mendekatkan jantung Leng Xicheng. Leng Xicheng mengabaikan ancamannya dan melangkah lebih cepat. Ia bahkan tidak lupa melemparkan payung di tangannya ke dada, dan ingin menggunakan ini untuk menahan tembakan itu. Sampai tiba-tiba terdengar suara pistol pencuri asteris tiba-tiba, sebuah peluru keluar dari matanya dan menghantam dada Leng Xicheng. Hampir mustahil untuk menghindari jarak sedekat itu. Hati-hati, Gu Qingqing yang berada di belakang berteriak ketakutan melihat adegan ini. Saat ini, dia ingin dirinya memiliki sayap dan terbang ke depannya untuk menangkis tembakan itu. 1644 Kebohongan, 12. Peluru itu keluar dari pistol pria bersenjata itu dan diarahkan ke dada. Bahkan jika dia memiliki payung untuk menangkis, siapa yang tahu di mana peluru akan terbang, apakah akan terluka. Tapi dalam jarak sedekat ini, dia sama sekali tidak bisa bersembunyi. Dia hanya bisa melihat peluru mengenai payudara. Namun, tidak ada yang memperhatikan bahwa pada saat dia ragu-ragu, dia telah mengejarnya. Tepat pada saat peluru keluar, dia tiba-tiba melompat dan mendorongnya dengan kuat. Mungkin karena ia lebih kuat untuk mendorongnya, Leng Xicheng berbalik dan kebetulan menghindari peluru itu. Tapi Su Zipei tidak mendapatkan keuntungan dari hal itu. Ketika mendorongnya, tubuhnya condong ke depan, dan peluru itu langsung menembus tubuhnya. Brak, sebuah suara keras, peluru tiba-tiba mengenai bahunya. Seluruh tubuhnya bergetar sedikit, dan kemudian dia terhuyung-huyung 2 langkah. Waktu saat ini terasa sangat lama. Ruang dan waktu terhenti dalam sekejap. Ketika Su Zipei jatuh miring, Leng Xicheng menaikinya dengan refleks yang hampir sama. Pencuri di seberang tidak menyangka bahwa tembakan ini benar-benar mengenai orang. Tangannya gemetar. Ia berbalik dan bersiap untuk melarikan diri. Ia sudah lama dikelilingi oleh pengawal yang datang. Hanya ada 5 peluru di pistolnya, dan semuanya baru saja selesai dimainkan, tetapi dia menghadapi kepungan puluhan orang di depannya. Pria itu juga mengacungkan pistol dan bersiap untuk melarikan diri. Pria itu ditendang oleh seorang pengawal dan pistol itu langsung terbang keluar. Kemudian, pengawal lainnya dan segera menekannya. Hujan masih turun. Leng Xicheng memegang Su Zipei dan telapak tangannya mengeluarkan darah. Kamu tidak apa-apa. Leng Xicheng sedikit mengernyit. Bahkan jika ia tidak memiliki perasaan dalam terhadap Su Zipei, bahkan seorang wanita mengetuk pintu malam ini untuk mencarinya, ia mengurungnya di luar kamar dan membiarkan tidur di sofa. Namun, baru saja ia terpaksa keluar dan mendorongnya tanpa memperdulikan nyawanya. Ia juga terkejut ketika dirinya tertembak. Wei, Ai baik-baik saja, sepertinya bahunya terluka, sedikit sakit. Ini bukan serial TV atau novel. Setelah tertembak, ia bahkan tidak bisa berbicara dan langsung meninggal. Su Zipei menarik napas dan berkata, apakah pelurunya terjebak di dalam daging? Apa kita akan melakukan operasi nanti? Pesawatku besok lusa, masih ada beberapa pemberitahuan. Kapan ini terjadi? Dia masih memikirkan hal ini. Leng Xicheng tidak bisa berkata-kata, ia segera membantu berdiri. Aku akan memanggil dokter. Dia baru saja memegang tangan. Mungkin peluru itu mengenai lobus paru-parunya. Begitu dia bernapas, seluruh tubuhnya bergetar,
paru-parunya terasa sakit, dan ada napas berdarah yang menghilang. Leng Xicheng mengerutkan dahi, telapak tangan asteris darah semakin banyak, bahkan hujan deras pun semakin deras. Leng Xicheng pun mencium aroma darah yang semakin kuat. Ia mengerucutkan lengannya, mengulurkan tangan untuk menggendongnya, dan segera berjalan mendekat dan berteriak. "Di mana dokter? Panggil dokter." Seseorang tertembak. Sejak Su Zipei ditembak, beberapa orang memanggil polisi dan beberapa memanggil dokter. Ini adalah kota tua. Pada saat ini, tidak ada kemacetan lalu lintas dan ambulans segera datang. Sebelum masuk ke dalam mobil, Su Zipei meraih tangannya dan berkata, "Aku tidak bisa naik begitu saja. Jika tertangkap oleh wartawan, itu akan merepotkan. Ini masalah bagimu." 1645 Kebohongan 13. Leng Xicheng menatap dengan mata pemucat, darah di pundaknya terus mengalir. Tanpa diduga, pada saat ini, ia masih akan memikirkan dirinya sendiri. Dia mengerutkan kening dan berpikir lama sebelum menenangkan kepalanya. "Namun Anda tidak perlu khawatir, saya tidak akan membiarkan wartawan media menyakiti Anda." Sekretaris Cheng juga sudah tiba saat ini. Leng Xicheng segera memerintahkan, "Blokir dulu beritanya, jangan beritahu siapapun kalau terjadi sesuatu padanya. Bahkan delegasi untuk sementara tidak mengutarakan. Tunggu kabar selanjutnya." Sekretaris Cheng juga mengangguk. "Tapi Direktur Leng, polisi di sana. Menyelamatkan orang itu penting, tidak ada waktu untuk meminta maaf." Dia melompat ke dalam mobil dan mengikuti ambulans ke rumah sakit. Setelah Leng Xicheng dan Su Zipei pergi, polisi di jalan di sini juga membawa pencuri pergi Sekretaris Cheng dan penerjemah pergi ke kantor polisi untuk mengajukan permohonan. Pada saat yang sama, blokir berita secara ketat untuk mencegah dunia luar mendapatkan sedikit informasi. Satu-satunya yang tidak dilihat oleh sekelompok orang yang sibuk adalah Gu Qingqing dan Lin Zuyi di sudut jalan. Hujan turun deras. Ia berdiri di pinggir jalan dan melihat Leng Xicheng membawa Su Zipei ke ambulans. Ambulans itu harus pergi. Ia berdiri di pinggir jalan seperti patung yang diam. Tidak lama setelah ambulans pergi, mobil yang dikirim oleh Lin Zuyi datang lagi. Ia segera bertanya, "Masuk ke dalam mobil." Gu Qingqing tidak bereaksi, Lin Zuyi berteriak lagi. "Nona Gu, masuk ke dalam mobil, ayo kita kejar ambulans itu." Begitu Gu Qingqing mengatakan, "Ambulans." Tiga kata ini, Gu Qingqing akhirnya bereaksi sedikit. Lin Zuyi juga menariknya ke dalam mobil. Sepanjang jalan, Gu Qingqing tidak mengucapkan kata pun, matanya kosong seperti boneka tanpa jiwa. Lin Zuyi sedikit terkejut. Kemarin, ketika dia mengetahui Leng Xicheng dan Su Zipei tinggal di bawah satu atap, dia juga terkejut dan bingung, tetapi sama sekali tidak seperti sekarang, seluruh tubuhnya seperti jiwa yang hilang, dan seluruh semangatnya menjadi runtuh. Sejujurnya, dia yang mengatur kecelakaan mobil Leng Xicheng sebelumnya, dan pencuri ini juga dia yang menyiapkannya. Dia dan lelaki tua berjenggot putih itu sudah lama baik. Sejak awal, bocornya udara di kamar Su Zipei, pembersih, pelanggan, dan pengusaha yang dilihat Gu Qingqing, semuanya diatur oleh dirinya sendiri. Secara tidak sengaja, yang semula memikirkannya, membiarkan maling itu memukul Leng Xiaokong, menyampaikan kembali berita tentang lukanya yang parah itu ke negeri orang, menerjang dengan pukulan keras terhadap keluarga Leng, sementara karena instruksi yang juga membutuhkan pengobatan, Anda dapat kembali ke China untuk mengatur pasar saham dengan baik, juga bisa membuat dia dan Gu Qingqing terpisah, ketika dia akan menangani pasar saham, hal yang memicu Gu Qingqing membuatnya terganggu. Lin Zuyi juga tidak menyangka bahwa peluru itu benar-benar membunuh Leng Xicheng. Peluru itu adalah peluru kosong, tidak ada bubuk mesiu di dalamnya. Tentu saja, ia masih terluka parah saat mengenai daging dari jarak dekat. Awalnya dia mengaturnya dengan baik, tetapi yang tidak terduga adalah Su Zipei keluar dan terluka menggantikannya. Namun, melihat ekspresi putus asa dan putus asa seperti itu, jelas dia merasa sangat terpukul dengan tindakan mereka, bukan? Tidak lama kemudian, mobil melaju ke rumah sakit besar di tengah keramaian, dan Gu Qingqing turun dari mobil dan langsung masuk ke gedung darurat. Lin Zuyi juga mengikuti masuk. Setelah menunggu lama, Gu Qingqing langsung membuka pintu pengaman dan naik tangga. Lin Zuyi tidak banyak bicara dan mengikutinya. Sampai dua orang tiba di gerbang ruang gawat darurat, mereka melihat Su Zipei, yang bersiap untuk maju ke ruang operasi, dan Leng Xicheng di sebelahnya.
1646 kebohongan, 14. Tidak ada bubuk mesiu di peluru, tapi peluru ini mengenai bahu kanan dan menembus lobus paru, dan melukai pembuluh darah dan membutuhkan transfusi darah. Ketika dia akan didorong masuk, Su Zipei masih tersenyum di kasur rumah sakit. Benarkah ada bekas luka setelah operasi? Setelah itu, foto bikini tidak akan bisa diambil, dan rok berdada rendah tidak akan bisa dipakai. Leng Xicheng menatapnya sambil membayangkan. Sejak kapan kamu peduli dengan bekas luka? Dia perlahan berkata, jangan khawatir, ini sudah menjadi rumah sakit terbaik di San Diego. Aku akan mencari dokter terbaik untuk mengobatimu. Tidak akan meninggalkan bekas. Su Zipei tidak berbicara pada waktu yang lama, tetapi ketika dia siap untuk melanjutkan ke ruang operasi, dia tiba-tiba meraih tangan Leng Xicheng. Bisakah kamu pergi setelah operasi selesai? Aku sedikit takut. Jika hal itu terjadi di masa lalu, Leng Xicheng mungkin tidak akan memedulikannya. Tetapi, dia melihat bekas luka itu karena kehilangan darah. Ia mengangguk untuk waktu yang lama. Petik 2. Su Zipei terdorong masuk sambil tersenyum dan menutup pintu. Segera, agen Su Zipei, asisten, dan sekretaris Cheng semuanya datang. Ketika manajer dan asisten melihat Leng Xicheng keluar, dia sangat marah. Jika bukan karena orang ini, bagaimana mungkin Kak Zipei tertembak? Namun, ia tidak berani melawan Leng Xicheng, dan hanya bisa menatapnya dengan marah. Terutama ketika dia mendengar bahwa dia sedang memerintahkan sekretaris Cheng untuk memblokir berita dan tidak boleh menyebarkan luka Su Zipei. Meskipun mereka tidak ingin semua orang tahu ketika keadaan tidak stabil, tetapi mengapa Leng Xicheng menggantikan mereka untuk mengambil keputusan? Saat menunggu, polisi juga datang dan meminta transkrip penyelidikan, dan pada saat yang sama mengambil kembali tas yang dirampok dari pencuri. Tapi sekarang, tas ini tidak ada artinya bagi Su Zipei, dan dia bisa aman adalah harapan terbesar mereka. Setelah menunggu beberapa saat, baru setelah Su Zipei didorong keluar dari ruang operasi, meskipun dia lemah, dia masih sadar, dan orang-orang ini menghela nafas lega. Dia juga melangkah maju dan bertanya kepada dokter. Bagaimana keadaannya? Dokter berkata, tidak ada bubuk mesiu di dalam peluru, jadi lukanya tidak serius. Biarkan saja peluru itu. Namun, dia terluka di lobus paru-paru. Untuk sementara, dia tidak boleh emosional, mengucapkan dia tidak melakukan olahraga berat. Luka sudah dijahit dan harus banyak istirahat. Semua orang menghela napas lega. Dokter itu juga berkata, pasien benar-benar sangat hebat. Saat operasi, kita harus mengeluarkan peluru dari bahunya dan menjahit pembuluh darah dan lukanya. Dia tidak meminta kita untuk menggunakan anestesi umum, tetapi menggunakan anestesi lokal. Bagaimanapun, operasi semacam ini bukanlah operasi minimal invasif, dan akan sangat menyakitkan jika hanya menggunakan anestesi lokal. Su Zipei hanya tersenyum. Aku tidak ingin menyia-nyiakan hidupku di sini. Jika aku mati rasa total, mungkin aku harus bangun besok. Tidak ada masalah besar, cukup jika lukanya sudah sembuh. Kenapa tidak apa-apa? Betapa sakitnya ini. Asisten di sebelahnya tidak bisa menahan diri untuk berbicara. Karena delegasinya, agennya tidak bisa tinggal di hotel dan hanya bisa tinggal di hotel sebelah. Kemudian, rumor antara dirinya dan Leng Xicheng menyebar luas dan mereka baru mengetahuinya. Hari ini juga, mereka hanya bisa mengikuti kegiatan di belakang. Kecelakaan mobil dan penembakan akhirnya diketahui. Leng Xicheng tidak mencintainya, mereka juga mencintainya. Su Zipei tidak setuju. Kalau begitu, bisakah kamu keluar dari rumah sakit besok? Saya juga memesan tiket terlambat. Bagaimana dengan pengakuanku? 1647 kebohongan, 15. Dokter itu segera memperbaiki kondisinya. Besok pasti tidak bisa, meskipun operasi sekarang tidak perlu dilepas. Tapi setidaknya harus hidup lebih dari 3 hari. Jika tidak ada infeksi dalam 3 hari baru bisa keluar dari rumah sakit. Saat berbicara, tempat tidur Su Zipei didorong ke bangsal. Dia sadar karena tidak menderita anestesi umum, dan kondisinya tidak serius, dia tidak perlu pergi ke unit perawatan intensif, dan Leng Xicheng dianugerahi sebuah VIP bangsal, membiarkan dia tinggal sendirian. Kau mau pulang besok? Agen itu segera berkata, tidak perlu khawatir tentang pemberitahuan itu. Saya hanya mengatakan bahwa ada sedikit masalah di sini dan pemberitahuan itu harus ditunda. Tapi, kerugiannya lebih besar. Sudah ada janji.
Su Zipei masih memiliki sedikit kecemasan. Sebenarnya masih ada cara lain. Tidak hanya tidak akan rugi, tapi juga bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk menarik perhatian. Leng Xicheng tiba-tiba membuka mulutnya dan menatap manajer itu. Bagaimanapun, kedua orang ini telah berada di industri hiburan untuk waktu yang lama, dan mereka sedikit mengerti. Mengambil kesempatan untuk berspekulasi. Ini bukan hype, itu adalah fakta. Suaranya terdengar tenang. Aku sudah meminta sekretaris Cheng untuk menyiapkannya. Nanti aku juga akan menceritakan rahasia tertembaknya. Dengan susah payah, bagaimana dia bisa melepaskan kesempatan untuk menjual Wei Ai. Jika masalah ini sangat besar, rumor tentang kamu dan Kak Zipei juga akan membicarakan orang. Apa yang harus kita lakukan nanti? Leng Xicheng sendiri tidak peduli dengan banyak berita rendah. Jika Su Zipei terlibat dalam berita seperti ini yang mengetuk pintu di tengah malam, apakah reputasinya masih diperlukan? Aku akan mengurus masalah ini dan tidak akan membiarkannya dikritik. Jika itu terjadi di masa lalu, Leng Xicheng mungkin terlalu malas untuk menjelaskannya. Dan kali ini, Su Zipei menghancurkan nyawanya untuk menyelamatkannya, yang memang sangat menyentuhnya. Karena Leng Xicheng sudah berjanji, manajer dan asisten tidak banyak bicara. Tetapi yang tidak disangka, Su Zipei masih bertanya. Aku akan keluar dari rumah sakit sesuai rencana semula, kalau tidak, paling lambat besok lusa. Begitu Su Zipei mengatakan ini, sekelompok orang merasa agak sulit untuk dipahami. Agen itu dengan cepat membujuknya, Kak Zipei, kamu tidak perlu terburu-buru seperti ini. Aku akan memberitahu pihak lain. Ada persyaratan tambahan saat menandatangani pemberitahuan. Jika terjadi sesuatu di sini, kamu bisa menunda pergi. Aku masih bisa. Selama lukanya tidak terkena air, hati-hati saja agar lukanya tidak robek, itu juga bukan luka yang serius. Aku bisa. Dia masih mempertahankan. Sekelompok orang setuju. Kak Zipei sudah mengatakan bahwa kamu tidak perlu terburu-buru seperti ini. Kenapa kamu begitu terburu-buru? Su Zipei bertanya, dia menoleh ke waktu yang lama dan melihat keluar jendela. Aku hanya berpikir tidak baik membiarkan kalian tinggal 1 hari lagi. Selain itu, ketika delegasi pergi, hanya saya yang akan tinggal di sini. Bagaimana bisa? Kami semua akan tinggal untuk menemani Anda. Begitu asisten itu selesai berbicara, manajer itu menariknya. Asisten itu menoleh dengan curiga dan hanya melihat manajer Nunu dan menatap Leng Xicheng. Asisten tiba-tiba menyadari bahwa dia takut. Leng Xicheng pergi dulu dan meninggalkannya sendirian. Dalam keheningan sekelompok orang, Leng Xicheng berkata untuk waktu yang lama. Istirahatlah dengan baik. Su Zipei tidak berbicara dalam waktu yang lama. Setelah waktu yang lama, Leng Xicheng kembali melirik sekretaris Cheng. Apakah masih ada mitra yang belum selesai? Besok lusa kamu atur saja. 1648 kebohongan, 16. Apa maksudnya? Maksudnya, Leng Xicheng akan tinggal di sini. Karena dia terluka. Sekretaris Cheng juga sedikit terkejut. Awalnya, grup Leng melakukan perdagangan besar-besaran seperti energi dan listrik, yang sangat menarik bagi pasar Amerika Selatan. Banyak perusahaan menunggu di antrean untuk bekerja sama dengannya, dan dia tidak punya waktu untuk mengurusnya satu persatu. Pada akhirnya, dia hanya memilih beberapa pemimpin perusahaan yang terlihat lebih besar dan lebih siap untuk bekerja sama. Jika dia harus tinggal 1 atau 2 hari lagi kali ini, dia harus bertemu lebih banyak mitra. Su Zipei juga mengamatinya dengan ekspresi aneh. Leng Xicheng berkata dengan ringan. Para direktur di Tiongkok, tidak masalah jika mereka membiarkan mereka selama 1 atau 2 hari, dan melihat apa yang bisa mereka buat. Begitu saja menunda tiket pesawat saya hingga lusa malam. Leng Xicheng sudah berbicara, apalagi yang bisa dikatakan sekretaris Cheng. Dia segera mengangguk, aku mengerti. Setelah dia mundur, Leng Xicheng juga melihat kembali ke Su Zipei. Kamu bisa beristirahat dengan tenang. Suaranya terdengar lembut. Dia mendengar bahwa dia bisa tinggal selama beberapa hari. Meskipun dia tidak secara jelas mengatakan bahwa dia menemaninya, dia mengerti bahwa dia merasa lega setelah gugup sepanjang malam sampai sekarang, jadi dia tersenyum dan mengangguk. Leng Xicheng melirik asisten dan agennya lagi. Kalian harus menjaganya dalam beberapa hari terakhir, dan harus lebih berhati-hati. Siagalah di malam hari. Setelah diperintahkannya, dia keluar perlahan. Di luar jendela koridor,
suara petir menggelegar, dan hujan masih turun. Leng Xicheng melihat selai. Sekarang sudah malam, tepatnya pagi hari di Yancheng. Biasanya Gu Qingqing baru saja bangun dan sedang makan untuk bersiap-siap berangkat kerja. Dia berpikir sejenak, lalu mengeluarkan ponselnya dan meneleponnya. Telepon dengan cepat terhubung, dan dia segera berkata, "Qingqing." Setelah beberapa saat, Gu Qingqing baru menjawab dengan lembut. Tiba-tiba, ada guntur di luar, dan Leng Xicheng berkata dengan bingung, apakah Yancheng juga sedang hujan? Suara Gu Qingqing kali ini sangat kecil. Yah, cuaca buruk akhir-akhir ini. Dia ada di tangga keamanan rumah sakit dan melihat Leng Xicheng di pintu kamar Su Zipei. Leng Xicheng masih merasa agak aneh. Kenapa di sini agak berisik? Rumah sakit, kenapa tidak ribut? Dia berkata dengan ringan, "Oh, aku di dalam bus." Leng Xicheng sedikit mengernyit, "Bukankah ada pengawal? Kau tidak menyuruh mereka mengantarmu? Kenapa harus mengantarku? Aku bukan nona besar, siapa yang bisa mengenalku?" Suaranya lembut dan sedikit mengejek dirinya sendiri. Leng Xicheng juga merasa agak aneh, tempat apa yang tidak nyaman? Tidak nyaman. Tidak, dia menjawab dengan dingin. Dengan cepat kedua orang itu kembali merasa canggung dan tidak ada yang berbicara untuk waktu yang lama. Gu Qingqing berdiri di sini dan menatapnya dengan kaku. Ia juga memegang ponsel. Jelas-jelas mereka hanya berjarak 20 meter, tetapi mereka seperti dipisahkan oleh ribuan gunung dan sungai. Setelah cukup lama, Leng Xicheng baru berkata, "Aku bilang lusa aku akan kembali ke Tiongkok, mungkin akan tertunda beberapa hari lagi." Ditunda, tentu saja dia tahu, Su Zipei terluka, atau untuk menyelamatkannya, dia pasti khawatir. Oh, petik 2, tidak akan lama, paling lama 3 hari. Oke, dia mengangguk lagi. Keduanya ingin lagi untuk sementara waktu. Kemarahan Gu Qingqing yang menekan jantungnya tiba-tiba meledak. Ia benar-benar ingin membangun dan bertanya langsung apa yang akan terjadi. Kemarahan yang naik turun di dadanya mereda, dan dia berkata, "Aku bisa bertanya, kenapa bisa ditunda?" 1649 Kebohongan 17. Dia ingin tahu apakah Leng Xicheng akan mengatakan yang sebenarnya kepadanya. Bahkan jika dia benar-benar mengatakan bahwa dia tidak bisa pergi karena Su Zipei, dia juga akan mengakuinya. Lagi pula, dia adalah orang yang menyelamatkan nyawa. Sebagai seorang istri, dia juga harus berterima kasih kepada orang yang menyelamatkan nyawanya. Di sana, Leng Xicheng sedikit ragu. Gu Qingqing tidak ingin menyembunyikan sesuatu. Pertama, Gu Qingqing pernah membuat masalah di sini karena masalah Su Zipei. Ia takut Gu Qingqing salah paham. Kedua, dia memang diserang, dan polisi juga datang untuk bertanya, dia takut dia khawatir. Selain itu, dia juga benar-benar ingin terus berbicara tentang kerjasama. Dia tidak berpikir ini adalah penipuan. Saya masih ada bisnis. Gu Qingqing tiba-tiba mengepalkan tangannya dan bertanya lagi. Benarkah? Dan juga, ada alasan lain. Gu Qingqing berpikir bahwa ia telah menunggu selama 1 abad. Lalu Leng Xicheng perlahan berkata, "Tidak." Dengan dua kata ini, Gu Qingqing yang awalnya masih marah, sedih, bimbang, dan takut tiba-tiba ditekan dalam sekejap. Ini seperti hari yang panas dan panas, guntur ini, dan hujan lebat ini, dan tidak ada yang tersisa. Bisakah dia tersenyum pahit? Ini pertama kalinya Leng Xicheng menempatkannya demi wanita di luar. Dia menyukai siapapun yang dia inginkan, dan dia tidak pernah menolaknya. Dan sekarang, dia akhirnya tahu bagaimana letaknya di depannya, apakah itu untuk melindungi Su Zipei atau karena dia menghargainya. Dia akhirnya mengira sebagai istrinya sendiri, jadi bahkan jika dia selingkuh, dia harus menyembunyikannya di depannya. Setelah waktu yang lama, napas di seluruh pemikiran menjadi beku, dan dia perlahan menjawab. "Oke, aku tahu. Saya tahu, mungkin ketika dia kembali, meskipun dia tidak berencana untuk menceraikannya, dia akan menyetujui hubungan pribadinya dengan Su Zipei, bukan? Mungkin mereka masih bersama, mungkin dia akan bosan dengan Su Zipei, seperti di masa lalu, dia akan menyingkirkannya 3 bulan kemudian dan menggantinya dengan yang lain. Terlebih lagi, dia akhirnya akan menceraikannya karena cinta lama dan bantuan Su Zipei. Tidak peduli apapun, dia tahu bahwa pada saat Su Zipei keluar dan menyelamatkannya, dia ditembak, dia tidak memiliki inisiatif. Oke, dia mengangguk dengan mekanis. Setelah beberapa saat,
dia menambahkan dua kata lagi. Oke, oke. Leng Xicheng masih sedikit terkejut. Apa kamu tidak nyaman? Tidak, titik koma titik. Aku baik-baik saja, sungguh. Dia mengangguk dan menatap matanya yang gugup dengan sedikit mati rasa. Aku akan menutup telepon. Qingqing, Leng Xicheng merasa ada yang tidak beres di dekatnya. Gu Qingqing sudah menutup telepon. Ketika menutup telepon, dia selalu merasa seolah-olah Gu Qingqing ada di sekitar sini dan sedang menatapnya. Dia segera mengambil ponselnya dan memutarnya kembali. Ketika melewati pintu tangga pengaman di sini baru saja ditutup, dan tiba-tiba, dua kali, dia tidak peduli dan langsung berjalan ke depan lift. Tidak banyak orang di sini, apalagi Gu Qingqing. Sekretaris Cheng yang mengejarnya agak aneh. Petik 2 titik titik titik. Tuan Leng, ada apa? Tidak, tidak apa-apa. Leng Xicheng mengerutkan keningnya, ayo kita pergi dulu. Gu Qingqing mengikutinya dan berjalan, Lin Zui mengikuti dari belakang, hampir sampai di lantai bawah, dan suara guntur di luar tiba-tiba bergemuruh. Gu Qingqing tidak bisa melihat dengan jelas, kakinya tiba-tiba terkilir. 1650 kebohongan, 18. Nona Gu, Lin Zui mengangkatnya ke depan dan segera memegangi lengannya. Sebelum Gu Qingqing berdiri kokoh, ia segera menyingkirkan tangannya dan berjalan dengan pincang. Apa-apaan ini? Bukan dia yang melakukan kesalahan, mengapa rumahnya bocor dan hujan, tapi kakinya terkilir? Mengapa suaminya yang sekarang menemani Su Zipei dan mengatakan ringkasan yang tidak pernah dia katakan? Ya, sekarang sudah terlambat. Su Zipei telah bersamanya selama 7 tahun, dan status di hatinya sama sekali tidak sebanding dengan orang biasa. Dan sekarang, dia mengalami kecelakaan untuk menyelamatkannya. Pria mana yang tidak bisa tersentuh? Mereka telah kembali pada masa lalu dan mendapatkan kembali cinta lama mereka, di mana dia? Apakah dia diam seperti ayam dan melihat perasaan mereka meledak, atau apakah dia tahu diri dan mundur sebelum dia bosan dengan dirinya sendiri? Lin Zui juga tahu bahwa sekarang jantungnya benar-benar hancur, menyarankan dia untuk tidak mengatakan apa-apa dan mengikutinya. Dia berjalan keluar sepanjang jalan, melihat Gu Qingqing berjalan ke pinggir jalan, dan masih berjalan ke depan. Melihat mobil sudah datang, Gu Qingqing segera mengulurkan tangan dan menghentikan. Gu Qingqing, kamu gila. Kamu pergi ke jalan. Dia gila, dia memang akan gila. Dia tidak hanya akan gila, tetapi juga akan segera menjadi istri yang sebenarnya dan akan segera ditinggalkan. Bahkan jika dia tidak bercerai, apakah dia akan tetap mempertahankan pernikahan yang hanya ada dalam nama ini? Nona Gu, apakah Anda ingin bertanya kepada sepupu Anda? Saya selalu berpikir bahwa sepupu saya masih sangat baik untuk Anda. Gu Qingqing tersenyum pahit, apakah itu bagus? Mungkin, ia akan mulai membohonginya. Jadi, apakah kamu benar-benar tidak perlu bertanya lagi tentangnya? Setidaknya, dua orang bisa mengatakan sesuatu secara langsung dengan tenang. Bagaimanapun, mereka adalah pasangan, dan kesulitan yang sebelumnya telah berlalu. Lin Zui tampak peduli. Lagi pula, semua orang ada di sini, dan kita tidak ada masalah lagi besok. Katakan dengan baik, saya yakin sepupu saya akan memberikan jawaban yang baik. Gu Qingqing tiba-tiba bertanya. Direktur Lin, apakah ada pesawat besok pagi? Lin Zui terkejut. Ia menjawab, dulu saya berpikir bahwa jika saya ingin pulang lebih awal, saya mungkin pergi besok pagi, dan saya juga memperhatikannya. Ya, benar. Aku ingin pulang besok pagi. Dia tidak ingin tinggal di tempat ini lagi. Dia lebih suka menunggu sampai Leng Xicheng berkelahi dengannya dan saling menghormati. Dia juga tidak ingin kehilangan akal sehatnya saat ini, dan benar-benar menghilangkan kesan terakhir mereka. Tapi, Lin Zui sengaja ragu-ragu sejenak, setelah beberapa saat, dia mengangguk. Petik 2 titik titik titik. Oke, kalau begitu, kita kembali ke hotel dulu. Gu Qingqing mengangguk. Kali ini ia tidak menolak bantuannya lagi dan naik ke mobil bersamanya. Dia tidak membawa banyak barang ke sini dan kembali ke hotel untuk berkemas dengan cepat. Ketika dia duduk di depan tempat tidur dan melihat satu-satunya kamar tamu di seberang jendela yang menyala. Ketika sang Xia baru saja datang, dia masih penuh dengan harapan untuk datang ke sini. Tanpa diduga, sekarang dia harus pulang dengan sedih. Di seberang hotel, Leng Xicheng juga tiba di kamar. Melihat hotel di seberangnya gelap, hanya lampu kamar Gu Qingqing yang menyala. Dia mengusap kening dan menghela nafas dengan lelah.
Jika di kamar seberang, tinggal Gu Qingqing saja. Kedua orang itu saling memandang satu sama lain di dalam kamar, tapi tidak ada yang bisa mengetahuinya. Selanjutnya bab 1651 kebohongan, 19.